Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas latihan soal akhir bab, materi sifat koligatif larutan, bagian pilihan bergandanya atau PG-nya ya. Materi kimia kelas 12 semester 1. Ada banyak soal yang mau saya bahas, jadi langsung aja saya mulai ya. Soal nomor 1, di antara larutan berikut, yang titik didihnya tertinggi atau paling tinggi adalah larutan yang mana? Nah, jadi kan kita bisa pakai rumus delta TB sama dengan KB kali M molalitasnya ya. Pelarutnya semuanya air, jadi KB-nya kita bisa coret aja. Artinya delta TB dipengaruhi oleh molalitasnya ya. Artinya kalau molalitas besar, maka delta TB atau kenaikannya, kenaikan titik didihnya juga besar. Kalau delta TB-nya besar, pasti TB larutan akan juga besar atau tinggi. Jadi intinya cari saja yang molalitasnya paling gede di antara A, B, C, D, E. Tapi harus hati-hati juga ya, nanti ada satu di sini yang elektrolit, jadi ada faktor I-nya. Molalitas adalah mol zat terlarut dibagi dengan kilogram pelarut. Hati-hati ya, ada yang mol, ada yang kilogram, nanti bisa aja ada yang gram gitu ya. Atau bisa juga kalau kita bongkar molnya itu jadi gram zat terlarut dibagi mr-nya dikali 1000 per gram pelarut. Artinya mau pakai rumus yang atas yang bawah sama aja hasilnya nanti. Ya, tinggal nanti lihat di data soalnya yang lebih enak pakai yang atas atau bawah gitu. Misalnya yang A, molalitas sama dengan, karena dikasih tahu dalam mol, saya langsung pakai yang atas ini gitu. Molalitas adalah molnya 0,1 mol kilogram pelarut ya. 1000 gram ini kan 1 kilogram. Atau hasilnya adalah 0,1 molal. Untuk yang B, nah ini hati-hati karena tadi saya udah sebut NaCl adalah elektrolit ya, kuat ya. Molalitasnya ini kan dikasih tahu dalam gram, maka saya pakai yang bawah gitu ya. 0,1 gram per mr-nya 58,5 kali 1000 per ini gram pelarutnya. Ini kan bisa 10 ya. Tahu ini bisa jadinya adalah 0,1 kali 10 kan 1. Ini seper 58,5 atau sekitar 0,017 molal. Tapi karena NaCl adalah elektrolit kuat, maka kita pertimbangkan ionnya. Kita masukkan jumlah ionnya. Ini kan 1 ion, 2 ion. Maka ini kita kali 2. Jadi 0,034 molal. Gitu ya. Yang C, glukosa non elektrolit, dikasih tahu massa ya. Jadi molalitas sama dengan masanya 0,2 gram mr180 kali 1000 per 500 nih. Ini 2 ya. Jadi 0,4 dibagi 180 0,0022 sekian. Yang dadu, nah karena dikasih dalam mol, jadi saya pakai rumus yang atas. 0,09 dibagi ini harus dalam kilo. Ya 500 bagi 1000, 0,5 kan. Ini jadi 0,18 molal. Yang satu lagi, yang E, dalam mol juga, berarti molalitasnya sama dengan 0,2. Ini 100 gram, dalam kilo jadi 0,1. 2 molal. Tinggal cari di antara semua ini mana yang paling tinggi molalitasnya. Pasti yang ini ya, 2. Yang lain kecil-kecil kan dibandingkan 2 molal ini. Maka pasti yang titik didih tertingginya adalah yang E. Yang molalitas paling besar, yang mengakibatkan delta TB-nya makin besar,
Sehingga Tb larutannya juga paling besar atau paling tinggi. Yang E ya. Nomor 2, tekanan uap air pada suhu 30 derajat Celcius sebesar, ini air ya, 31,84 mmHg. Untuk mendapatkan larutan yang punya tekanan uap jenuh 27,86 mmHg, suhu yang sama, maka ke dalam 630 gram air harus dilarutkan glikol yang MR-nya 63 sebanyak berapa gram? Dibongkar dulu deh. P0 itu sama dengan 31,84 mmHg. P0 ini tekanan uap pelarut murni, dalam hal ini air ya. Sedangkan P ini untuk larutan. Nah kan nanti ada kata-kata larutan ya. 27,86 mmHg. Lalu kita butuh mol pelarut dan mol terlarut. Jadi kan pelarutnya air ya, yaitu 630 gram, tinggal dibagi dengan mr air. Air kan 18 mr-nya ya, gram per mol. Ini dapat 35 mol. Sedangkan glikol yang ditanya kan masanya. Jadi kalau dia kan termasuk terlarutnya ya. Nah kalau seperti ini anggap aja dulu molnya ya, biarkan aja dulu dalam mol, misalnya dalam N ya, N terlarut. Gak apa-apa, nanti di ending bisa kita konversi ke massa. Nah dari antara ini P0, P pelarut dan terlarut ini kita bisa gabungkan ya dalam satu rumus. P sama dengan P0 kali X pelarut, fraksi mol pelarut. Dari sini kan kita bisa dapat fraksi mol pelarut sama dengan P per P0. Karena P-nya ada, P0-nya ada kan. 27,86 bagi 31,84. Ini saya dapat 0,875 fraksi molnya. Bongkar lagi, fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut tambah mol terlarut. 0,875 ini sama dengan mol pelarut tadi, si air 35 bagi 35 tambah N terlarut tadi kan belum dapat ya, jadi biarkan saja dalam enter. Kali silang ini ya, 0,875 kali 35 itu 30,625 tambah 0,875 enter sama dengan 35, atau enter 35 dikurang 0,875 enter sama dengan 35 dikurang 30,625 ya. Berarti 4,375. Atau enter 4,375 bagi 0,875. Ini dapat pas angkanya 5. Jadi glikolnya 5 mol. Yang ditanya massa. Massa mol kali mr. Molnya 5, mr-nya dikasih kan 63. Maka ini dapat 315 gram lah si glikolnya. Yang E. Nomor 3 ada larutan NaCl 0,4 molal membeku pada suhu minus 1,448 derajat Celcius. Kf air 1,86. Diperkirakan NaCl itu terurai berapa persen? Ini alfa ya. Karena ini elektrolit kuat gitu. Jadi kalau kita bongkar dulu, NaCl itu kan Na plus tambah Cl min. Jadi ada 2 ion ya. N sama dengan 2. Alfa yang di
cari. Nah, hubungan N dengan alfa ini kita bisa masukkan dalam I ya, faktor Van Hoff. 1 tambah N-1 kali alfa. Artinya cari I dulu aja. Gimana caranya ya? Cari dari delta TF. KF kali M kali I. Karena elektrolit, faktor I. Delta TF itu selisih antara TF larutan dengan TF larut murni. Larut murni dikurangin TF larutan. Murninya kan air yang 0 ya. Dikurang min 1,448. KF 1,86. Molalitasnya ada nih. 0,4 kali I. Berarti kan secara matematis I-nya dapat 1,448 dibagi 1,86 kali 0,4. Saya dapat ini 1,946. Yang ditanya bukan I-nya tapi alfanya. Kita pakai ini ya. Jadi 1,946 sama dengan 1 tambah N-nya 2 min 1 alfa. 1,946 sama dengan 1 tambah alfa. Berarti alfa 1,946 kurang 1 ya. 0,946. Oh, ditanya dalam persen, tinggal kali 100% aja ya. 94,6%. Yang E. Ke nomor 4, di antara larutan berikut yang punya titik beku paling tinggi. Yang mana di antara ABCDE ini? Ini ya, titik beku itu kan penurunan titik beku ya judulnya ya. Jadi kalau di sini air yang 0 derajat Celcius, berarti kan dia turun. Nanti ada, misalnya ada 5 larutan ya, 2, 3, 4, 5. Jadi, yang paling atas inilah nanti, yang penurunannya paling dikit itulah yang titik bekunya paling tinggi, gitu kan? Karena paling bawah titik bekunya paling rendah. Jadi tinggal cari lagi satu-satu yang A ini. Nah, ada yang elektrolit, jadi kita harus ionkan. Jadi pengionan itu harus udah kuat ya. 2Na plus tambah CO3 2 min. Ionnya di sini 2, ini 1, 3 ya. Kita kalikan di sini 3, 0,9. Nah, untuk B, CH3COA ini adalah elektrolit lemah ya. Ionnya CH3CO- tambah H+. Ini kan N-nya ada 2. Jadi walaupun ini N-nya ada 2, nggak segampang tinggal dikalikan 0,5 kali 2. Tidak, karena alfanya itu sangat kecil. Bahkan nanti nggak nyampe, ya cuma 1 koma aja gitu ya, 1 koma sekian. Jadi ini nanti paling sekitaran 0,5 juga gitu. Ya, karena nanti alfanya kecil, jadi I-nya itu cuma satuan gitu, 1 koma sekian. Ini kalau dikali 0,5 tetap 0,5an sekian. Oke, karena alfanya juga nggak dikasih. Yang C ini kan glukosa. Glukosa itu kan non elektrolit, ya berarti sesuai dengan molaritasnya 0,8. Kalau yang dadu kita harus ion elektrolit nih ya. NO3 2, Mg 2 plus ya, Mg golongan 2 2 plus, 2 NO3 min 1 2, berarti N nya 3. Bisa kali 3 nih. Yang E CuSO4, Cu2 plus, SO4 2 min 1 2, 2 ion 0,4. Jadi kalau kita mau urutkan, maka yang paling atas, yang turunnya paling dikit itu adalah si CuSO4. Baru si CH3, COOH, Mg NO3 2, glukosa, dan Na2 CO3.
maka titik beku tertinggi adalah yang paling atas, si CuSO4 yang E. Gitu ya untuk soal nomor 4. Nomor 5, tekanan osmotik. Suatu larutan yang mengandung 3 gram urea Mr60 dalam 500 ml larutan pada suhu 27 derajat Celcius berapa atm? Ini kan urea non elektrolit ya. Berarti V sama dengan M kali R kali T. V sama dengan M itu kalau kita bongkar gram zat terlarutnya bagi MR-nya kali 1000 per mililiter larutan kali R kali T. R itu adalah tetapan 0,082 liter atm mol Kelvin. T itu temperatur suhu harus dalam Kelvin, makanya 27-nya kita tambahkan 273. 300 Kelvin. Udah, tinggal masukkan angka-angkanya. Ureanya 3 gram. MR-nya 60. Larutannya 500 mili. R 0,082. T 300. 2 kali 3 6 ya. 6 per 60 kan 0,1 ya. 0,1 kali 0,082 kali 300. T 2,46 atm. Yang A. Ke nomor 6, larutan yang isotonis dengan larutan 6 gram urea dalam 500 ml larutan adalah isotonis konsentrasi zat terlarutnya sama. Intinya cari aja yang molaritasnya sama dengan si urea itu, tapi juga dengan tidak melupakan ionnya ya. Kalau yang elektrolit. Nah, ureanya molaritasnya pakai rumus ini ya, molaritas. Berarti kan 6 per 60 mR-nya kali 1000 per 500. 2 0,1 0,2 M. Urea itu kan non elektrolit ya, berarti tetap 0,2 M lah konsentrasi zat terlarutnya. Maka kita cari dari A sampai E mana yang sesuai dengan ini, yang sama. NaCl, dia kan 0,1, tapi ingat NaCl ada 2 ion, Na plus Cl min. Maka ini molaritasnya kita kali 2. 0,1 kali 2. Jadi 0,2 M. Nah, ini pas sama. Kalau glukosa yang B tetap 0,1 M. Nggak sama kan, nggak isotonis. Yang C, BaCl2 itu kan ada Ba2 plus 2Cl min. Ionnya 1 tambah 2, 3. Nih, 0,1 kali 3. 0,3 M. Gula itu non elektrolit, berarti tetap 0,1 M. Nah, ini lagi nih CH3COH, asam lemah, elektrolit lemah. Jadi walaupun N-nya 2, tapi dia tidak 2 langsung dikali 0,1 karena ada faktor alfa. Derajat disosiasinya itu kecil. Jadi paling nanti pun sekitar 0,11 gitu. Ya, intinya dia nggak akan pas dengan 0,2 ya. Maka opsi yang tepat itu yang A. 7. Adanya zat terlarut dapat berakibat apa? Tekanan uap jenuh larutan lebih tinggi daripada tekanan uap jenuh pelarut. Justru pelarut yang di atas baru turun di larutan. Ya, jadi pelarut lebih tinggi ya. Judulnya juga penurunan tekanan uap larutan. Jadi larutan di bawah.
Untuk yang B-nya, titik beku larutan lebih tinggi. Kan penurunan titik beku larutan, maka larutannya di bawah. Jadi pelarutnya di atas, larutannya di bawah. Jadi larutan itu harus lebih rendah. Tekanan osmotik larutan lebih rendah. Kalau ada tekanan osmotik, ada zat terlarut, ya pasti jadi lebih tinggi. Titik didih larutan lebih tinggi daripada pelarut. Iya, judulnya juga kenaikan titik didih. Jadi di sini air, larutannya di atas. Judulnya aja diingat ya. Titik didih pelarut lebih tinggi daripada larutannya, salah. Ya, jadi ingat aja konsep dari judulnya saja, judul dari sifat-sifat koligatif larutan itu apa saja ya. Nomor 8, perhatikan beberapa contoh penerapan sifat koligatif dalam kehidupan berikut. Ada 5 yang ditanya yang berhubungan dengan penurunan titik beku. Yang mana? Cara pertama, cari aja yang dingin-dingin gitu, namanya beku ya. Seperti ini S. Dapat 1,4. Jadi kan opsinya kalau nggak C, D. Langsung gitu aja. Yang satu, desalinasi air laut jadi air tawar. Ini bagian dari reverse osmosis ya, RO. Masih kategori osmotik. Etilen glikol yang dicampurkan, ditambahkan ke dalam cairan radiator. Ini adalah contoh dari ini ya, titik beku. Karena kalau di negara-negara dingin sana bersalju, jadi kalau air cairan radiatornya itu air biasa, maka kalau 0 derajat udah beku. Padahal di sana bisa minus gitu kan. Jadi ditambahin lah etilen glikol yang bisa membuat titik beku larutannya itu sangat minus. Jadi nggak membeku. Jadi airnya nggak membeku, mobilnya bisa jalan. Cairan infus itu osmotik ya. Lintah garam pada lintah itu osmotik juga. 2 dan 4 ya, yang C. 9 osmotik lagi, 500 ml larutan, dalamnya ada 6,84 gram gula yang MR-nya 342, suhu 27 derajat Celcius. Seperti soal nomor berapa tadi ya? V M kali R kali T. M-nya dibongkar, gram zat terlarut per MR kali 1000 per mililiter larutan. Dikali R 0,0 R dulu kali T ya. Gram zat terlarutnya adalah 6,84 MR 342 kali 1000 per 500. 0,082 kali 300. Udah, kalau mau langsung ya perhitungan kalkulator, saya langsung dapat 0,984 atm. Ada ini yang A. Ini nggak dikali faktor I karena gula itu non elektrolit ya. Nomor 10, perhatikan grafik diagram PT, pressure temperature ya. Berdasarkan grafik tersebut, bagian yang menunjukkan proses menguapnya pelarut adalah, ini harus hati-hati dulu ya, harus bisa membedakan mana pelarut, mana larutan. Pelarut itu yang dia punya, yang di dalam ini. Nih, kayak V atau Y yang di dalam ini pelarut ya. Ini punya pelarut. Tapi kalau yang di luarnya, ini agak luar, ini namanya untuk larutan. Yang ditanyakan pelarut gitu ya. Maka oh ya, menguap itu kan fasenya dari cair ke gas. Jadi tinggal lihat aja cair ke gas untuk pelarut nih. Berarti C ke F. Dadu. Kalau untuk B ke D, ini B ya. Ke D. Karena ini garis luar, ini untuk larutan ya. Jadi padat ke cair. Ya, ini untuk garis beku namanya. Kalau C ke E, ini tadi C-nya ya. C
C ke E kan di dalam nih. Berarti ini adalah untuk si pelarut. Dari padat, cair, garis beku, tapi pelarut. Ini larutan. B ke G, ya ini garis didih ya, proses penguapannya juga di situ ya. Didih tapi untuk larutan. G ke F, mana G ke F? G ke F ini adalah delta TB. Ya. Jadi selisih dari TB-nya pelarut murni dengan TB larutan. Kan delta TB. Kenapa nggak delta TF? Karena kan freeze itu di kiri ya, boil itu di kanan. Ya, temperatur kan ke kanan makin naik. Jadi yang D ya, coba pahami aja yang ini. Ini kayak bentuk Y atau V ini, V yang dalam itu pelarut, V yang di luarnya itu larutan. Nomor 11, tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 24 cm Hg. Tekanan uap jenuh larutan urea 10%, 10% massa adalah berapa cmHg? Oke, jadi uap di sini ada kata air ya, maka dia P0, pelarut murninya ya, 24 cmHg. Nah, lalu kita bongkar larutan urea 10%. Anggap aja larutannya 100 gram. Kenapa? Supaya ketemu ureanya 10 gram, karena 10% dari 100 kan 10 gram. Berarti sisanya pelarutnya air kan 90 gram. Udah dapat komposisi masing-masing. Tapi kan untuk tekanan uap kita butuh fraksi mol, artinya kita butuh mol. Artinya kita ubah masanya jadi mol. Massa dibagi ini mR-nya. Air kan 18 ya, mR-nya 5 mol. Urea 60 dikasih 10 per 60 sekitar 0,1666 gitu ya, 0,167. P0 ada, mol pelarut, mol terlarutnya ada, ya tinggal masuk rumus. Yang ditanyakan P. P0 kali X pel sama dengan P0 kali N pel bagi N pel tambah enter. P0-nya 24 cmHg. N pelarutnya, pelarut kan air ya, 5 mol dibagi 5 tambah 0,167. Nah, perhitungan langsungnya ini saya dapat 23,22. Ya, berarti sekitar inilah ya, yang dadu. Untuk nomor 12, pada 27 derajat Celcius, larutan gula non-elektrolit 342 ya. Nah, ini tekanan osmotiknya yang udah dikasih tahu 2,46. Yang ditanya massa gula dalam yang terlarut dalam setiap 500 ml larutannya. Oke, basicnya kan V sama dengan M kali R kali T. Nah, massa itu ada di dalam ini. Berarti kan kita bisa cari M sama dengan V per R kali T. V-nya, osmotiknya 2,46. R itu kan tetapan ya, 0,082. T-nya dalam Kelvin ya, tambah 273. 300. 0,082 kali 300 itu 24,6. Berarti ini kan jadi 0,1. Yang ditanya massa ya. Bongkar lagi, molaritas itu kan massa zat terlarut, massa gula ya, bagi mR kali 1000 per mililiter larutan. Molaritasnya udah dapat 0,1. Massa yang dicari
MR-nya dikasih 342, volumenya, milinya 500 ya. Ini bisa jadi 2 ya. Atau massa sama dengan 0,1 kali 342 kali silang ya, bagi 2. Ini dapat 17,1 gram. Ada nih yang A. Nomor 13 di antara sifat berikut yang tidak termasuk sifat koligatif larutan adalah penurunan titik beku, oke. Kenaikan titik didih, oke. Penurunan tekanan osmotik, nggak ada kata penurunan di situ ya. Penurunan tekanan uap jenuh, iya. Tekanan osmotik saja. Yang C berarti yang tidak. 14. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung kepada apa? Nah, ini dasarnya ya. Sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Yang dadu. Ya. Nomor 15 di antara larutan berikut yang punya titik didih paling tinggi. Judulnya juga kenaikan titik didih. Berarti delta TB sama dengan KB kali M. Karena KB-nya kita bisa, karena sama ya, jadi tinggal cari yang molalitas paling besar. Kalau molalitas besar berarti delta TB-nya besar, artinya kenaikannya tinggi. Artinya titik didihnya pun paling tinggi. Bongkar lagi ion-ionnya karena ini elektrolit semua nih. Oh, yang E enggak ya? CaCl2, Ca2+, 2Cl min. 1 ion, 2 ion, berarti 3. Kali 3, 1,5 molal. Yang B, Al2, SO43, 2Al3+, 3SO42 min. 2 tambah 3, 5. 1,5 juga nih, sama kayak yang A. Lalu yang C, K2SO4, 2K plus tambah SO42 min. 2 ion, 1 ion, jadi 3. 6, 3, berarti 1,8 ya. MgSO4, Mg2 plus, SO4 2 min. 1 ion, 1 ion, 2 ion. Kali 2, 1,4 M. Ini urea ya, tidak terion, jadi tetap 1,5 M. Berarti yang paling tinggi adalah ini, yang 1,8 M ini. Yang C. Ada peserta didik melarutkan 5,85 gram NaCl, MR-nya 58,5 dalam 200 gram air. NaCl-nya dianggap terionisasi sempurna atau alfanya dianggap 1 ya. KB air 0,52. Maka larutan tersebut mendidih pada suhu berapa? Delta TB KB kali M kali I. Ya, jadi NaCl kan elektrolit kuat ya, Na plus, Cl min, 1 ion, 2 ion. Berarti N-nya sama dengan 2. I sama dengan 1 tambah N min 1 kali alfa. Karena tadi terionisasi sempurna, alfa 1 ya dianggap. 1 tambah 2 min 1 kali 1. Ya berarti 1 tambah 1, 2. Itu I-nya ya. Nah, tinggal masukkan, molalitasnya juga belum dicari ya. Molalitas adalah zat terlarutnya, masanya, bagi MR kali 1000 per 200. Ini kan 0,1 ya.
Ini kan 5, berarti 0,1 kali 5, 0,5. Nah, masukkan ke sini. Kb-nya 0,52, molalitasnya 0,5, I-nya 2. 0,5 kali 2 kan 1 ya. Maka ini 0,52. Ini adalah deltanya ya. Delta TB-nya. Kenaikan dari 100-nya gitu. Karena kan TB air itu kan 100. Jadi dari 100 naik 0,52. 100,52 derajat Celcius lah titik didihnya, mendidihnya larutan itu. Dadu. 17. Suatu larutan non-elektrolit dalam air mendidih pada suhu 100,104 derajat Celcius. Kb 0,52, Kf 1,86. Yang ditanya penurunan titik beku. Dikasih tahu didih, yang ditanya beku. Kurang lebih begitulah jalan ceritanya nih. Jadi kita mulai dulu dari TB ya. Didih dulu ya. Delta TB kan Kb kali M. Delta TB itu kan selisih dari TB larutan dengan TB air. Dia mendidih 100,104. Sementara air itu kan 100, berarti ada selisih dong. Ya, makanya sering orang tulis di sini 100,104 kurang 100. Saya tulis di ini aja. Jadi delta TB sama dengan 100,104 punya larutan dikurang titik didih pelarutnya 0,104 ya. Kb-nya 0,52. Molalitasnya nggak ada. Kita cari itu memang. Berarti kan molalitasnya adalah 0,104 dibagi 0,52. Ya kan? Berarti ini 0,2 molal. Nah, lalu kita pindah ke delta TF. Yang ditanya itu delta TF. Kenapa delta? Ada kata penurunan. Kf kali M. Kf-nya ada 1,86. Molalitasnya yang ini yang baru dapat 0,2. 0,372 derajat Celcius. Yang C lah delta TF-nya. 18 di antara kelima larutan berikut yang punya titik didih paling rendah. Tadi kan 100 derajat Celcius dia air ya. Misalnya sini air. Ini deh, kurang turun. Ini air 100 derajat Celcius. Larutan kan naik, judulnya juga kenaikan ya. Berarti ada 5 larutan. 1, 2, 3, 4, 5 larutan. Yang ditanya mana titik didih paling rendah. Berarti yang posisinya nanti di sini. Karena paling atas berarti titik didih paling tinggi gitu kan. Sama, jadi kita bermain dengan molalitasnya harusnya ya. Yang A. C6H12O6 kan glukosa. Dia non elektrolit, jadi tetap 0,04. Yang D elektrolit nih, ion kan. 2Al3 plus 3SO4 2 min 2 tambah 3 berarti ada 5. Ini kita kali 5 0,05. CNaCl Na plus Cl min 2 ion ya 0,02. FeSO4 Fe-nya 2 plus 1 ion, SO4-nya 2 min 1 ion. Ada 2 ion. Kali 2, 0,06. PbNO3 2, Pb2 plus tambah 2 NO3 min 1 tambah 2, 3 ya. 0,03.
kali 3 0,06. Yang tadi tetap 0,04. Oke, berarti kita bisa cek sekarang mana yang naiknya paling dikit. Berarti yang NaCl dulu 0,02 kan. Terus naik lagi jadi si C6H12O6 glukosanya. Terus naik lagi 0,05 ya, Al2SO43. Terus naik lagi. Nah, ini sama ya mereka berdua ya. Berarti di sini FeSO4 dan PbNO3 2. Berarti titik didih terendah ini yang C ya. -19 ada zat non elektrolit, MR-nya 46 sebanyak 23 gram, dilarutkan ke dalam 90 gram air, suhu 25 derajat Celcius. Suhunya kalau nggak berubah ya nggak usah dipakai ya. Tekanan uap air jenuh 23,76 mmHg. Penurunan tekanan uapnya berapa? Penurunan tuh delta. Bongkar dulu. Jadi P0 karena ada kata air berarti dia P0 ya. 23,76 mmHg. Yang ditanya delta P. Nah, berarti pelarutnya siapa? Pelarutnya air 90 gram MR18. 90 per 18 5 mol ya. Terus zat non elektrolitnya kita nggak tahu zat apa ya. Yang pasti dia terlarut non elektrolit 23 gram, MR-nya 46 setengah ya, 0,5 mol. Udah, masukkan rumus delta P sama dengan P0 kali ekster. P0 kali ekster itu dibongkar jadi enter per enter tambah n pel. Berarti ini P0-nya itu 23,76 dikali enternya 0,5 per 0,5 tambah 5. Saya hitung ini 2,16 mmHg. Yang bola 20 titik didih zat non elektrolit MR-nya 60 dalam 200 gram air adalah 100,104. KB air 0,52. Yang ditanya massa zat terlarutnya. Kita cari delta TB-nya. Kan kalau dia larutannya 100,104, terus kita punya pelarut murni air kan 100 derajat. Berarti ada selisih 0,104 derajat Celcius. Itu dulu. Delta TB sama dengan KB kali M. Oke. Berarti delta TB-nya 0,104, KB-nya 0,52 kali M. Maka M sama dengan 0,104 per 0,52. 0,2 molal. Yang ditanya massa ya. Molalitas sama dengan massa zat terlarut ya, bagi MR kali 1000 per gram pelarut atau airnya. 0,2 sama dengan massa MR-nya 60, pelarutnya 200 gram. Ini bisa jadi 5. 5 dengan 60 jadi 12 ya. Massa 0,2 kali 12. 2,4 gram. B, bola.
21 400 ml larutan, ada 2,4 gram zat non-elektrolit. Suhu 27 derajat Celcius. Tekanan osmotiknya dikasih tahu 2,46 atm. Yang ditanya mR dari zat tersebut. Oke, T-nya jangan lupa dia harus dalam Kelvin tambah 273 ya. V-nya dikasih 2,46. Oh, R-nya dikasih nih. Udah, kalau ini mah tinggal masuk rumus saja. V sama dengan M R T. MR itu kan ada di dalam ini ya. Dalam molaritas ini ya. Jadi cari aja dulu molaritasnya. V per R kali T. V-nya 2,46. R-nya 0,082. T 300. Ini 0,1 ya. 0,1 molar. Lalu bongkar lagi molaritas itu. Massa zat terlarut dibagi MR-nya. 1000 per mililiter larutan. Oke, M-nya 0,1 yang kita cari tadi. Masanya 2,4 gram. MR yang dicari ya. Larutannya 400 mili. Atau MR sama dengan 2,4 kali 1000 yang atas per 0,1 kali 400. Ini saya dapat pas 60. Ini yang C. Dua-dua di antara larutan berikut yang titik didihnya paling tinggi. Mirip seperti soal nomor sebelum-sebelumnya ada ya, beberapa kali diulang. Titik didih paling tinggi berarti yang naiknya paling besar. Berarti jumlah zat terlarutnya paling banyak. Ya. Berarti, nah ini masalahnya dia masih dalam bentuk nama zat ya, nama senyawa. Kalium karbonat, saya nggak bahas lagi ya cara-caranya. Sebagian pasti tahu lah. 2K plus tambah CO3 2 min, 2 ion, 1 ion, 3 ion ya. 0,3. Natrium nitrat NaNO3. Na plus NO3 min 2 ion. Urea itu non elektrolit, jadi tetap 1 ya. Tetap 0,1. Asam cuka elektrolit lemah kan CH3COH. Ini yang tadi terulang lagi ya. Walaupun dia punya ion sebanyak 2, tidak langsung dikali 2 gitu ya. Nah, ini yang E, Zn ya, SO4, Zn2 plus, SO4 2 min. Ini bisa kali 2 nih. Ini nanti pun sekitaran 0,1, mungkin 0,11 gitu. Ini nggak terlalu jauh. Tetap aja yang paling tinggi zat terlarutnya di sini ya, yang A. Ya nggak tahu kita berapa tadi alfanya, biarin aja, tetap aja pasti yang tertinggi itu yang A. Gitu ya. Untuk 23 kelima larutan berikut punya titik beku paling rendah. Kan penurunan titik beku ya. Berarti yang paling bawah gitu loh. Sama lagi challenge-nya dia masih dalam bentuk nama gitu. Natrium sulfat Na2SO4, 2Na plus SO4 2 min. 2 tambah 1 3. Yang B, asam asetat muncul lagi. CH3COH, CH3COO min tambah H plus, walaupun ionnya 2 tapi tidak terkali 2 ya. Karena alfanya itu kecil, nanti tetap aja sekitar dikali 1 nih. Ataupun kalaupun ini paling 0,31 gitu-gitu. C, magnesium nitrat MgNO32, Mg2 plus, 2NO3 min.
1 tambah 2, 3 ion ya. 0,6. Glukosa non elektrolit tetap 0,4. Tinggal ini yang E nih. Tembaga 2 sulfat ya, CuSO4. Cu2 plus, SO4 2 min. 1, 2, 2 ion. Kali 2. 0,2. Berarti yang turunnya paling jauh adalah zat terlarutnya paling banyak. Nih. Sinilah paling jauh, paling bawah inilah si Mg NO32. Yang C ya. (24) larutan dalam air yang mempunyai titik beku paling tinggi. Nah, mirip lagi ya. Adalah yang mana? Titik beku paling tinggi berarti yang paling dekat ke 0 lah. Minusnya nggak banyak. Glukosa berarti ini kali 1 tetap 0,3 karena non elektrolit ya. Si cuka muncul terus. Nah, dia elektrolit lemah jadi ada alfanya yang kecil. Paling dia sekitar 0,3an, 0,31 mungkin. Nah, yang C mulai di breakdown aja ya. FeCl3 ya, besi 3 klorida. Fe3 plus tambah 3 Cl min. 1 tambah 3, 4 ion. Kali 4, 1,2. Magnesium hidroksida itu MgOH2. Mg2 plus 2 OH min. 1 ion, 2 ion jadi total 3 ion. 0,9. Aluminium sulfat itu Al2 SO4 3 kali. 2 Al3 plus tambah 3 SO4 2 min. 2 tambah 3 berarti 5 ya. 1,5. Titik beku paling tinggi berarti kan tadi misalnya di sini air ya yang 0 derajat Celcius. Berarti kan turun lah ini. Jadi yang paling turun pertama kan pasti si glukosa itu 0,3. Ya, jadi minus karena dia minus nanti kan di sini minus 0,31 gitu. Jadi minus 0,9. Sebenarnya masih ada faktor KF-nya ya. Ini gambaran saja dari molaritasnya. Ini minus 1,2, minus 1,5. Berarti kan titik beku paling tinggi yang paling atas. Turunnya paling dikit. Jumlah zat terlarutnya paling dikit. Yang A. 25 juga tadi udah ada soal seperti ini. Yang tidak termasuk sifat kualitatif larutan adalah yang mana? Kenaikan titik didih iya. Penurunan tekanan uap iya. Osmotik iya. Penurunan titik beku iya. Tekanan uap naik, salah. Udah hafal ya harusnya ya 4 sifat kualitatifnya ya. 26 zat non elektrolit. Oke. Setengah gram, 0,5 gram. Dilarutkan dalam 100 gram air. Ternyata memberikan titik didih 0,026 di atas titik didih air. Artinya ini sudah delta TB. Ya, kenaikannya segitu gitu. KB 0,52 yang ditanya, MR-nya nih yang ditanya. Oke, tinggal masukkan rumus delta TB KB kali M. Oke, delta TB-nya 0,026, KB 0,52. Perhatikan M-nya 0,026 per 0,52. Saya dapat nih 0,05 molal. Molalitas massa zat terlarut bagi MR yang dicari ya, kali 1000 per gram pelarut atau air. Dapat nih molalitasnya 0,05. Massanya 0,5 gram. MR yang dicari
gram airnya 100. Dari sini bisa dapat 10 ya. 10 kali 0,5 ya 5. Berarti ini mR sama dengan, atau mau langsung aja, mau step by stepnya gini ya. Ini. Ya, jadi 5 per 0,05 ya 100. Yang C. Nomor 7 langsung dikasih tanda Hodge. Zat non-elektrolit punya mR 40, ada sebanyak 30 gram, dilarutkan dalam 900 gram air. Penurunan titik beku larutan itu sebesar minus 3 derajat Celcius. Harusnya nggak minus lah penurunannya. 3 derajat Celcius ya. Banyaknya zat tersebut, zat yang non-elektrolit itu, harus dilarutkan ke dalam 1,8 kg air agar diperoleh larutan dengan penurunan titik beku setengah dari penurunan titik beku di atas. Agak ribet ya. Jadi kita bongkar dulu dari sini ya, setengah paragraf ini istilahnya, setengah soal ini kita bongkar dulu. Jadi kan delta TF sama dengan KF kali M. Non elektrolit, nggak perlu pakai I ya. Lalu, atau bongkar dulu, KF kali gramnya dibagi MR kali 1000 per gram air ya. Delta TF-nya itu 3, KF-nya nggak ada, kita cari KF-nya. Berapa gram tadi? 30 ya. Sementara MR-nya 40. 3 per 4 ya. 1000 per 900. Waduh. Coret lah. Gitu ya. Berarti 3 sama dengan KF kali, ini kan 3 per 4 dengan 10 per 9 ya. 3 kali 10, 30. 4 kali 9 berarti 36. Atau KF sama dengan 3 kali 36 per 30 ya. Ya silakan pakai cara masing-masing lah ya. Jadi dapat KF-nya 3,6. Walaupun juga KF-nya biasanya 1,8 ya. Ini dapat 3,6, 2 kali lipatnya. Tapi kita ikuti saja soalnya. Lalu dia minta delta TF yang baru itu adalah setengah dari delta TF yang tadi awal. Ya, jadi dia mintanya itu 1,5. Delta TF KF kali M. M-nya bongkar aja lah. Gram per MR kali 1000 per gram air. Dia minta delta TF yang baru adalah 1,5. KF pakai yang 3,6 yang baru dapat. Masanya yang ditanya, ini massa ya, dalam gram itu ya. MR-nya sama kan, zatnya sama. Nah, dia minta gram airnya 1800 gram. Ya, ketahuan lah ya kenapa dikasih label Hodge ya. Atau 1,5 sama dengan 3,6 kali massa per 40. Ini kali 10 per 18 ya. Oke, berarti massa sama dengan 1,5 kali 40 kali 18 per 3,6 kali 10. Itulah. Nah, ini saya hitung dapat pas loh 30 gram. Yang B. Nomor 28, untuk menaikkan titik didih 500 ml air menjadi 100,1 derajat Celcius, 1 atm, Kb-nya 0,5, massa NaOH-nya berapa yang harus dilarutkan? Oke, jadi delta TB Kb kali M, dan jangan lupa ini kali I, karena NaOH itu adalah elektrolit yang kuat. Dia punya 2 ion ya. Jadi nanti I-nya dia 2. Karena alfanya 1.
Oke, delta TB adalah selisih ini dengan air kan itu 100 derajat ya. Berarti 100,1 kurang 100. 0,1 KB 0,5 kali. Masih ingat ya, cari ini M. Massa MR-nya 40. 1000 per 500. Oh ya, masih ada I-nya kali 2. 1000 per 500 itu 2. Ya, 2 kali 2 itu kan 4 nih. 4 dengan 40 jadi sisa 10. Atau massa sama dengan 0,1 kali 10 per 0,5. 2 gram. Ya, matematikanya atur sendiri lah ya. Mungkin kalian juga bisa lebih cepat lagi perhitungannya ya. 29 untuk menaikkan titik didih 250 ml air menjadi 100,1 derajat Celcius pada tekanan 1 atm KB 0,5. Massa ureanya berapa? Ini persis sekali dengan nomor 28, beda angka dikit saja nih ya. Oke, ini non elektrolit tapi delta TB KB kali M. M itu massa per mr 1000 per gram air. Delta ya ini selisihnya dengan 100. 0,1 ya. KB-nya 0,5. Massa yang dicari MR60 1000 per 250. Ini bisa 4 dengan 60 berarti 15 ya. Atau massa sama dengan 0,1 kali 15 tapi dibagi 0,5 berarti 3 gram ya. Terakhir nomor 30 ada larutan asam lemah HX 0,2 molal membeku pada suhu minus 0,62 derajat Celcius. KF 1,86 ya. Yang ditanya alfa atau derajat ionisasi dari HX tersebut. HX punya 2 ion ya. HX H plus tambah X min, artinya ada ionnya sebanyak 2. Alfanya yang dicari berapa? Nanti dapat dari I ya, biarkan aja dulu. Nah, ini adalah beku ya, berarti delta TF KF M I. Deltanya adalah selisih 0 derajat dengan ini, dengan minus 0,62. Jadi air kan 0 derajat, selisihnya dengan minus ini, minus 0,62. Berarti 0 dikurang min 0,62. KF 1,86 kali M-nya 0,2 molal ya. 0,62 sama dengan 1,86 kali 0,2 I. I sama dengan 0,62 per 1,86 kali 0,2. I-nya ini dapat 1,67. Bongkar I-nya supaya dapat alfa. 1 tambah N-1 kali alfa. 1,67 sama dengan 1 tambah N-nya jumlah ionnya. Jumlah ionnya ada 2. 2 min 1 alfa. Coret ya, 2 min 1 kan 1. Atau alfa sama dengan 1,67 dikurang 1. 0,67. Kalau diminta dalam persen tinggal kali 100%. 67% yang E. Oke, akhirnya selesai ya pembahasan latihan soal bab sifat koligatif larutan yang PG-nya. Esainya nyusul ya.
Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, atau kecepatan gitu ya, karena memang banyak soal dan waktunya juga ya. Oke, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.